Pagi ini saya di Villa Manggasa. Ini tempat rombongan kami menginap. Ini dia bisa kita lihat di belakang. Memang desain bangunannya sudah rumah tongkonan banget. Nah, setelah ini kita akan pindah tempat ya. Kita akan menyaksikan Rambu Solo, Ketekesu dan lain sebagainya. Yuk ikuti terus ya perjalanan etnografi kita bersama rombongan dari Semarang. Ya, kita sudah sampai di Ketekesu, teman-teman. Ini kita bisa lihat banyak rumah-rumah adat tongkonan di sini. Yuk kita lihat ada atraksi apa di dalam sana. Oke, kita sedang jalan kaki menuju Ketekesu. Luar biasa, kita sudah melihat ada banyak rumah tongkonan di sini. Teman-teman, di belakang sudah bisa kita lihat ini adalah Ketekesu, ya, tempat pemakaman leluhur masyarakat Toraja. Jadi kita akan naik ya, kita akan melihat bagaimana mayat-mayat itu disemayamkan di sini, di Ketekesu. Teman-teman, ini kita sudah hampir sampai di tujuan utama, yaitu Liang Ketekesu. Secara keseluruhan tempat ini namanya Ketekesu, teman-teman. Tapi di tebing inilah yang dinamakan kemudian dengan Liang Ketekesu, ya, tempat jenazah disemayamkan. Kita akan lihat bagaimana tempat-tempat ini. Yuk kita lihat terus, ikuti terus vlog ini ya. Ini rombongan sudah sampai di Liang Ketekesu, teman-teman. Guys, mana guys? Ini kecil banget ya layarnya ya. Baik teman-teman semua, ini namanya tahu-tahu. Tahu-tahu itu dalam bahasa Indonesia orang-orang, dami. Jadi kalau ada yang meninggal, dibuatkan, dipahatkan kayu menyerupai wajah yang sudah meninggal, itu orang yang meninggal itu. Dipakaikan pakaian yang kesukaan dari yang meninggal. Oke. Nah, umpamanya ibu ini ya wajahnya ya seperti ini. Wajahnya seperti ini, suka pakai baju ungu. Ya, teman-teman bisa kita lihat ini Liang Ketekesu yang sudah lama ya, dilihat dari material kayunya yang sudah mulai lapuk. Dan ini kita bisa lihat ada yang sudah sedikit terbuka ya, teman-teman. Bisa kita lihat ada tulang belulang jenazah yang disemayamkan di sini. Ya. Dan untuk satu Liang Ketekesu ini bisa dipakai untuk satu keluarga ya. Jadi 4-5 orang bisa disemayamkan di sini. Ya, ini teman-teman Liang Ketekesu lagi. Saya sih nggak terbayang ya bagaimana prosesi masyarakat untuk menyemayamkan jasadnya di sini. Dan ini satu kearifan lokal yang perlu kita apresiasi dan kita pertahankan. Kita bisa melihat di sini, teman-teman, di Liang Ketekesu ini nampak banyak tengkorak jenazah yang disemayamkan di sini ya. Teman-teman, ini sudah kita bisa lihat di belakang kita ini. Ini Liang Ketekesu yang kita bisa melihat ada tengkorak-tengkorak dari jenazah yang disemayamkan di Liang Ketekesu ini. Ada banyak sekali, teman-teman, nggak boleh kita pegang. Kalau untuk hanya dokumentasi semacam ini masih boleh.
Ya, ini kita terus jalan naik teman-teman. Di depan sana ada gua ya. Gua di sana juga untuk tempat pemakaman juga. Kita akan lihat. Ya teman-teman, ya ini saya sudah berada di mulut gua ya teman-teman. Jadi ini sekitar 20 meter ya masuk ke dalam sana. Ya begitu masuk ke dalam gua, ini juga ada tengkorak jenazah yang disemayamkan di sini teman-teman. Teman-teman, jadi di ujung tebing ini ada gua ya. Nah, gua ini juga tempat untuk memayamkan jenazah. Nah, tapi kalau yang di dalam gua ini khusus untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, tapi tadi kalau yang di tebing-tebing untuk masyarakat yang bangsawan gitu ya. Nah, di sini untuk yang kurang mampu. Sehingga di dalam sini jenazah ya langsung diletakkan saja ya dengan pakaian lengkap dan sebagainya. Tidak dengan peti mati. Ya. Sebenarnya pengen masuk, cuma memang jalanan licin dan ini kalau sendirian saya bawa ini cukup susah untuk bisa masuk ke dalam. Ya, kita cukup sampai di mulut gua saja ini. Sekarang kita turun lagi aja teman-teman. Kita lihat rumah-rumah tongkonan yang ada di bawah. Yuk. Ini juga tempat persemayaman teman-teman ya. Ini ada 3 patung di sini, namanya Tau-Tau. Ini sebagai penanda ya bahwa yang bersemayam di dalamnya adalah beliau-beliau yang sudah tiada ini. Dan diabadikan dalam bentuk patung Tau-Tau. Ya teman-teman, ini di rumah tongkonan yang gede banget ini ada semacam tangki, ini tempat juga untuk naruh mayat ya. Kete kesu itu kete artinya capai, kesu artinya kedudukan. Nah, dia mencapai kedudukan yang tinggi. Jadi kete kesu awalnya oleh nenek moyang kami itu orang yang turun dari langit, sama dengan yang kita bicarakan di dalam semua legenda bahwa itu adalah orang wali. Kemudian kawin dengan putra dari antara Endrekang dengan Makale. Sesudah itu menyebar ke seluruh Toraja. Dan di sanalah kami diakui oleh semua orang Toraja bahwa Kete Kesu adalah nenek moyang kita. Sampai sekarang kami pelihara itu. Karena rumah adat adalah perwujudan dari nenek moyang kami. Jadi kami harus pelihara, kami harus komunikasi antara satu dengan yang lain, supaya kalau itu rumah Toraja itu runtuh, seolah-olah tidak ada lagi komunitas di antara mereka. Jadi kita pertahankan sampai sekarang, Mbak. Makanya kami coba membuka kios di belakang rumah adat supaya jangan di atas tercemar. Tapi di sini adalah goa alam, tempat pemakaman kami. Karena kami orang gunung, jadi kami memang mengirit lahan. Coba kami kuburkan jenazah orang tua kami di dalam batu, karena dulu tidak ada alat untuk mengolah batu. Jadi apa alat teknologi yang sekarang untuk bangunan dan lain-lain. Cuma sekarang kami memelihara kawasan ini jadi lahan bambu supaya tetap atap bambu. Karena kalau kita memelihara bambu untuk jadi atap, adem di dalam. Kalau malam itu bambu itu menyimpan panas, jadi kita tetap hangat. Kalau siang, kita malamnya dia menyimpan dingin supaya di dalam tetap adem. Nah, di sanalah kami berkomunikasi ke Belanda, yang ke Amerika,
sehingga kami tetap ada hubungan emosional antara saudara-saudara kami, keponakan kami, dan cucu-cucu kami. Sampai sekarang begini, Pak. Teman-teman, sekarang saya lagi di kompleks rumah Tongkonan ya, di sini di Ketekesu. Ini kita bisa melihat di belakang. Ini kalau kita lihat sudah ada banyak tanduk ya, tanduk kerbau yang di sini. Ini menunjukkan sudah ada rumah ini sudah sekian banyak menyelenggarakan Rabu Solo ya. Ya, ini kalau kita lihat rumah Tongkonan yang ada di sini masih mempertahankan bentuk aslinya ya, utamanya pada bagian atap. Karena kalau yang sudah di luar sana atapnya pakai atap seng, tetapi ini masih mempertahankan tradisi atapnya menggunakan tumbukan bambu. Nah, ini kita bisa melihat nih. Dan kita bisa melihat di sini sudah ada banyak sekali tanduk kerbau ya. Ini menunjukkan sudah sekian banyak ritual Rabu Solo ya, yang diselenggarakan oleh masyarakat di sini. Ini rumah adat Tongkonan. Ini merupakan rumah adat masyarakat Toraja ya, yang memiliki bentuk rumah panggung persegi panjang dengan atap menyerupai perahu ya, dengan menggunakan buritan. Namun dengan menyamakan atap rumah adat Toraja ini dengan tanduk kerbau ya. Ini masyarakat biasanya juga mengidentikan ini dengan tanduk kerbau. Nah, bagian atap hunian ini juga terbuat dari ada yang dari daun nipah ya, tapi yang di luaran sana sudah banyak yang menggunakan seng. Nah, ini di Ketekesu ini masih mempertahankan dengan daun nipah dan tumbukan bambu. Nah, rumah ini kadang juga bisa bertahan mencapai 50 tahun lebih ya. Kita bisa melihat dari konstruksinya yang sudah sangat luar biasa ini teman-teman. Rumah adat Tongkonan ini sebagai rumah adat yang berasal dari Toraja ya, Sulawesi Selatan teman-teman, yang mengusung filosofi Aluk Todolo ya. Rumah Tongkonan ini menjadi simbol martabat keluarga dari masyarakat Toraja ya, sehingga pembangunannya tidak bisa sembarangan ya, dengan bentuk desain dan posisi rumah, dan juga tiang-tiang rumah adat ini juga memiliki nilai yang berbeda-beda. Pertama, posisi rumah ini menghadap ke utara ya, yang mengartikan di mana lokasi dari Puang Matua yang maha kuasa, yaitu arah utara. Ya, rumah adat ini saat ini lebih banyak dimanfaatkan untuk kegiatan sosial ya, dan juga upacara-upacara religi masyarakat Toraja. Jadi kita bisa melihat teman-teman, jadi semakin banyak tanduk kepala kerbau, semakin tinggi pula tanduk kepala kerbau ini juga semakin menunjukkan strata sosial masyarakat ya. Jadi semakin banyak, semakin tinggi pula strata sosialnya. Teman-teman, sampai di sini dulu ya perjalanan saya di Ketekesu. Nah, ini untuk mengakhiri jalan-jalan etnografi saya di sini. Saya sudah di pusat oleh-oleh. Saya akan beli beberapa lah ya oleh-oleh untuk teman-teman di Jawa. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai di sini dulu sekian video perjalanan saya kali ini. Terima kasih, selamat siang. Oke.